selamat sore pemirsa Anindo TV. Senang sekali kami bisa hadir menyapa Anda kembali pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023. Dalam program acara Sultra Update, sore teraktual dan terpercaya. Bersama saya Nanda Gabriela, berikut informasi yang kami siapkan hari ini. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Edukasi warga perangi sampah. PT DSSP Power Kendari lakukan bersih-bersih pantai di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Konawe Selatan. Edukasi warga perangi sampah PT DSSP Power Kendari lakukan bersih-bersih pantai. Menggelar aksi bersih-bersih pantai di Dusun Wawatu, Pantai Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Konawe Selatan dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Dunia tahun 2023. Aksi bersih sampah tersebut dihadiri oleh manajemen dan juga karyawan PT DSSP Power Kendari guna mengedukasi warga sekitar perihal permasalahan sampah. Kegiatan Coastal Clean Up atau CCU ini adalah bersih-bersih pantai yang dihadiri pula oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Konsel, Collins, Kepala Kepolisian Polres Konawe Selatan, AKBP Wisnu Wibowo, Kapten Informan Tamrin, Organisasi Mahasiswa, Sultra Island Care, serta aparat desa dan masyarakat Desa Wawatu. Selain melakukan aksi bersih pantai, PT DSSP Power Kendari juga mengedukasi masyarakat agar memerangi sampah, utamanya sampah plastik rumah tangga, agar dapat memperbaiki kualitas lingkungan dan sekaligus dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Terlebih karena Desa Wawatu adalah titik dermaga penyeberangan menuju pulau-pulau wisata. Nanda Anindo TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi selanjutnya. Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat Kota Kendari untuk pemilu di tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari menetapkan sebanyak 238.205 jiwa di DPT Kota Kendari. Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat Kota Kendari untuk pemilu di tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari menetapkan sebanyak 238.205 DPT di Kota Kendari. Setelah melalui tahapan panjang dalam pendataan penduduk yang memenuhi kriteria sebagai pemilih, diketahui jumlah DPT ini tersebar di 11 kecamatan dan 65 kelurahan di Kota Kendari. Adapun wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak adalah Kecamatan Kendari Barat, Puatu, dan Poasia. Dari jumlah yang disebutkan, KPU menyebut jumlah tersebut mengalami peningkatan khususnya untuk pemilih pemula dari jumlah pada pemilihan sebelumnya di tahun 2019. Terkait dengan jumlah DPT tadi, tentu dibandingkan di 2019, itu jumlah DPT kita di 2019 itu adalah 208.846, ya. Berarti terjadi penambahan sekitar 29.355 pemilih, yaitu bedanya dengan 2019. Nah, ini saya kira mudah-mudahan signifikan yang pertambahan penduduk tentu, ya. Dengan begitu, KPU juga menghimbau masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar pada pesta demokrasi di 2024 mendatang. Dari Kendari, Erviana, Sulawesi Tenggara melaporkan.
Kita melangkah ke informasi selanjutnya pemirsa. Komitmen atasi stunting, gizi buruk, dan onjakan jumlah penduduk pemerintah Kota Kendari gelar rapat kelompok kerja operasional Posyandu tingkat Kota Kendari untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait peran Posyandu di tengah masyarakat. Komitmen atasi stunting, gizi buruk, dan lonjakan jumlah penduduk pemerintah Kota Kendari gelar rapat kelompok kerja operasional Posyandu tingkat Kota Kendari untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait peran Posyandu di tengah masyarakat. Kegiatan ini juga mendorong peran semua pihak untuk menjadi Posyandu sebagai wadah bagi masyarakat, termasuk dukungan puskesmas dalam hal ini sebagai penyedia fasilitas layanan kesehatan masyarakat. Hari ini adalah kita rapat Pokjanar kelompok kerja operasional Posyandu di tingkat Kota Kendari, di mana dijadikan sebagai narasumber dalam kegiatan ini antara lain Pak Sekda selaku pelaksana harian Wali Kota Kendari. Tadi dia sudah memaparkan pertama, kemudian dari Bapeda, kemudian kami dari Dinas Penduduk Keluarga Berencana, kemudian dari Dinas Kesehatan. Lalu dihadiri oleh unsur-unsur baik itu dari camat, saya Kota Kendari, kemudian dari PKK-nya, kemudian dari Dinas Kesehatan dan dari unsur-unsur lain. Kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari sejak 21 sampai 22 Juni 2023 ini diikuti kurang lebih sebanyak 120 peserta yang berasal dari jajaran Kepala OPD Lingkup Kota Kendari, para camat, lurah, dan TP PKK Kota Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erviana Anindo TV melaporkan. Untuk salah satu upaya pencegahan stunting. Informasi selanjutnya pemirsa, tingkatkan sumber daya manusia. Fakultas Hukum Universitas Haluoleo jalin kerjasama dengan Maastricht University, salah satu universitas di Belanda, dengan mengundang narasumber langsung dari Belanda untuk berbagi pengalamannya terkhusus dalam bidang ilmu hukum. Tingkatkan sumber daya manusia. Fakultas Hukum Universitas Haluoleo jalin kerjasama dengan Maastricht University, salah satu university di Belanda, dengan mengundang Dr. Sasa Hart untuk berbagi pengalamannya terkhusus dalam bidang ilmu hukum dalam kuliah umum yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Haluoleo. Dekan Fakultas Hukum Universitas Haluoleo, Dr. Herman SH-LLM, berharap nantinya hal ini bisa membantu institusi untuk meningkatkan pengetahuan, kurikulum, dan sistem pengajaran, di mana nantinya dapat menciptakan mahasiswa maupun lulusan yang berdaya saing dan para tenaga pengajar yang berkompeten. Ya, kemarin kita sudah inisiasi kolaborasi penelitian, kemudian kolaborasi pengabdian. Dan pengabdian pada masyarakat. Ya. Tapi ini di luar konteks ini tadi ya. Menjawab tantangan perkembangan dan kemajuan zaman saat ini juga menjadi salah satu landasan dari kegiatan yang bertemakan digitalisasi dan hukum. Kedepan baik mahasiswa maupun dosen lingkup FH/UHO bisa bersaing dengan universitas-universitas lainnya. Pada kegiatan ini, pada dosen juga dibekali materi tentang project-based learning, yang mana nantinya para dosen mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk mengajar dan menciptakan mahasiswa yang berkompeten dalam bidang hukum maupun profesi hukum. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erviana Anindo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus akhir dari perjumpaan kita. Tetap saksikan Sultra Update di Anindo TV Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Nanda Gabriela dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.